Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kinematika gerak melingkar. Gerak melingkar ini sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika melintasi bundaran. Di buku ini contohnya kalau melintasi bundaran yang ada di Kota Kandangan. Kalau kalian baru masuk ke Kota Kandangan, itu ada namanya Tugu Ketupat Kandangan. Ketika kamu mengelilingi tugu ini, itu disebut dengan gerak melingkar. Sebenarnya gerak melingkar tidak harus satu lingkaran penuh, tapi setengahnya saja atau seperempatnya sudah termasuk gerak melingkar. Dan bedakan gerak melingkar dengan gerak gerak parabola, karena kalau gerak parabola itu dipengaruhi gravitasi bumi, tapi kalau gerak melingkar tidak. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang besaran-besaran pada gerak melingkar. Ini mirip saja dengan di gerak lurus, hanya ada tambahan sedikit. Yang pertama lintasan linier dan lintasan sudut. Suatu benda yang bergerak melingkar akan menempuh lintasan berupa busur atau lingkaran penuh dan sudut. Lintasan berupa busur atau lingkaran disebut lintasan linier. Lambangnya delta S. Kalau digambar di sini, awalnya dia di titik A, kemudian partikel berpindah ke titik B. Nah, panjang A ke B delta S atau tadi lintasan linier. Biasanya titik acuan itu di sebelah sini. Sudutnya 0 derajat. Kalau kita pakai busur derajat kan ditempel begitu ya, maka 0 derajatnya di sebelah kanan. Gitu ya, jadi delta S ini adalah lintasan linier. Bagaimana cara mengukurnya sedangkan ini melengkung? Kalau pakai penggaris tidak bisa, karena kalau penggaris itu kan rata. Jadi kita bisa mengukurnya kalau yang kayak gini bentuknya dan kecil saja itu bisa pakai benang. Jadi benang ditarik dari titik A ke B lalu ditegakkan benangnya dan diukur dengan penggaris. Nah, yang satunya lagi ada lintasan berupa sudut, dinamakan lintasan sudut atau lintasan angular, dilambangkan theta. Yang mana lintasan sudut kalau diukur pakai busur derajat ya. Nama alatnya kan busur derajat itu. Kalau di sini titik acuan disebut theta 0, sudut awal, posisi sudut awal, sedangkan theta T adalah posisi sudut akhir. Perpindahannya disebut dengan delta theta. Mirip dengan di gerak lurus, itu ada delta X kan, untuk gerak satu dimensi atau dalam dua dimensi itu adalah delta R. Nah, kalau di sini delta theta. Kalau R itu apa? Jari dihitung dari, bukan diukur dari pusat lingkaran menuju titik di mana partikel berada. Kalau omega ini bukan W lah, kebanyakan disebut W, bukan W. Kalau W itu lambang berat. Kalau W kecil, kalau W besar itu lambang usaha. Ini omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Selanjutnya periode dan frekuensi. Pasti kalian tidak asing lagi dengan istilah ini. Periode didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh suatu partikel untuk menempuh satu putaran penuh atau satu kali lingkaran. Jadi ini periode ini ada hubungannya ke waktu. Satuannya pun detik. Misalnya kayak gini, jika menempuh satu kali lintasan lingkaran, suatu partikel memerlukan 5 detik, berarti periode tersebut adalah 5 sekol atau 5 detik. Jadi, berapa waktu yang diperlukan benda agar bisa mengelilingi satu lingkaran penuh. Rumus umumnya seperti ini. T besar untuk periode, T kecil per N kecil. Terus saya besarkan ya. T besar periode dalam sekon atau detik, N banyak putaran, T kecil adalah selang waktu berputar. Misalnya di sini waktunya 10 detik. Berapa kali dia bisa melakukan putaran penuh? 5 kali, berarti 10 detik dibagi 5 kali berapa? 10 bagi 5 2, berarti periodenya 2 detik. Begitu ya. Kemudian
Frekuensi adalah kebalikan dari periode. Jumlah putaran per detik. Misalnya kayak gini, dalam 1 sekon, suatu partikel dapat mengitari lingkaran sebanyak 5 kali. Berarti frekuensinya adalah 5 putaran per sekon. Satuan putaran per sekon kemudian dinamakan hertz atau disingkat Hz. Dibacanya hertz. Gitu ya, jadi tadi dipahami nih ilustrasinya, 1 detik 5 kali dia memutar lingkaran penuh berarti frekuensinya 5 Hz, atau secara umum bisa ditulis sebagai F kecil, N per T. Jadi banyak putaran per selang waktu berputar. Sehingga karena dia berkebalikan, kalian lihat ini berkebalikan, yang ini T per N, yang ini N per T, maka bisa ditulis periode itu adalah 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Yang berikutnya adalah perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis θ0 ke posisi akhir garis θt. Kalau dalam notasi itu yang tadi digambar delta theta ya, posisi sudut akhir kurang posisi sudut awal. Nah, di sini dia pakai radian, bukan pakai derajat, karena satuan internasional dari sudut itu bukan derajat, tetapi radian. Jadi nanti harus diubah derajat ke radian. Perpindahan sudut ini bisa bertanda positif kalau arah putarannya berlawanan arah jarum jam, dan sebaliknya dia akan bertanda negatif kalau putarannya justru searah jarum jam. Biasanya θ0 atau posisi sudut awal itu 0 derajat atau 0 radian. Besar perpindahan sudut bisa juga dirumuskan sebagai ini kalau dihubungkan ke lintasan linier. Delta theta sama dengan theta. Kenapa sama dengan theta? Kalau sudut awalnya 0 radian atau 0 derajat. Jadi di sini delta theta boleh ditulis theta sama dengan delta S per R. Berapa besar lintasan linier dibagi jari gitu. Kalau bingung tidak usah, karena kita tidak menurunkan rumus, jadi kalian hanya tahu rumus-rumus akhirnya saja. Bagaimana konversi radian ke derajat? Satu putaran itu 360 derajat, ya kan? Karena dia satu lingkaran penuh. Kemudian dalam radian 360 derajat itu tidak lain 2pi radian. Pi di sini kita gunakan 3,14 ya. Kemudian berarti 1 radian itu tidak lain 57,3 derajat. Begitu ya. Jadi sudah tahu ya, bisa dikonversi 1 radian 57,3 derajat. Oke. Baik, lanjut. Sama halnya dengan gerak lurus, itu ada kecepatan kan di sana, di sini juga ada. Tapi tambahannya adalah kecepatan sudut dan kecepatan linier. Kecepatan pada gerak lurus disebut kecepatan linier karena gerak partikelnya sepanjang garis lurus. Tapi kalau kecepatan dalam gerak melingkar disebut kecepatan sudut karena bergerak melalui sudut tertentu. Yang ini, omega yang ini dia melewati sudut tertentu. Sedangkan yang V ini dia menyinggung lintasan. Coba kita perbesar gambar. Di titik A, saat partikel titik A, kecepatan liniernya menyinggung lintasan atau menyinggung lingkaran, dia arahnya ke atas. Kenapa ke atas bukan ke bawah? Karena lihat arah putarannya ke sana kan, berarti ini ke sana. Terus yang B ke sini. Kamu ukur 90 derajat. Jadi 90 derajat ya terhadap jari ini kan jari-jari, berarti dia menyinggung lintasan itu selalu membentuk 90 derajat terhadap jari-jari. Arahnya ke atas, yang ini ke sini, karena muternya kan ke ini, berlawanan jarum jam.
Jadi yang omega kecepatan sudut, yang v kecepatan linier. Jadi setiap benda bergerak melingkar itu dua kecepatannya, ada kecepatan linier, ada kecepatan sudut. Kemudian dibagi lagi, ada rata-rata, ada sesaat. Ini mirip saja dengan gerak lurus. Omega bar berarti kecepatan sudut rata-rata, satuannya radian per sekon. Rumusnya apa? Delta theta per delta t. Theta akhir, posisi sudut akhir, kurang posisi sudut awal, dibagi selang waktu. Ya, dan ingat perpindahan sudut semuanya dalam radian. Mirip sekali dengan kecepatan sudut rata, dengan apa yang dahulu kecepatan rata-rata ya di gerak lurus. Weber kan rumusnya kayak gitu juga, delta x untuk satu dimensi, delta x per delta t. Nah, mirip banget ya, yang ini tinggal diubah, omega bar sama dengan delta theta dibagi delta t. Kemudian kalau mau kecepatan sudut sesaat, maka pakai diferensial. Omega sama dengan d theta per dt. Kemudian ada hubungannya antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Jadi bisa ditulis, tidak usah dipikir yang ini, kita menggunakan rumus akhir saja, V sama dengan omega R. Jadi kecepatan linier pada gerak melingkar adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Sama halnya dengan perpindahan sudut, omega itu kan besaran vektor. Dia bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Positif kalau dia berlawanan jarum jam, dan negatif kalau searah jarum jam. Nah, rumus lain dari omega dengan V adalah seperti ini. Ini kalau dihubungkan dengan periode dan frekuensi. Ya, bagaimana? Omega sama dengan 2pi per T. P di sini 3,14. Atau bisa ditulis sebagai omega sama dengan 2πf. Ya, 2pi dikali frekuensi. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa V kecepatan linier adalah 2pi per T dikali R atau 2pi fR. Gitu ya. Nah, jadi ada hubungannya antara omega dengan apa? Dengan V tadi ya. Kemudian omega bisa dihubungkan dengan periode dan frekuensi. Jadi rumusnya seperti itu. Lanjut, di sini juga ada istilah percepatan. Nah, percepatan. Apa itu percepatan? Sama dengan gerak lurus, ada rata-rata, ada sesaat. Hanya saja di sini lebih apa? Lebih sulit karena lebih banyak. Jadi istilahnya lebih banyak di gerak melingkar. Kalau di gerak lurus hanya percepatan, tapi di sini ada 3 istilahnya. Apa? Percepatan sudut, karena tadi dia melintasi sudut. Percepatan sudut itu lambangnya alfa. Kemudian dibagi lagi ada percepatan sudut rata-rata. Rumusnya adalah alfa bar sama dengan delta omega dibagi delta t. Delta omega adalah kecepatan sudut akhir kurang kecepatan sudut awal dibagi selang waktu. Sedangkan percepatan sudut sesaat, kalau digambarkan kayak gini ya, alfa melintasi sudut alfa adalah pakai diferensial. Jadi intinya kalau sesaat-sesaat itu kita gunakan diferensial d omega per dt. Kemudian untuk gerak melingkar ada juga namanya percepatan tangensial. Kalau ini melintasi sudut, kalau percepatan tangensial itu dia searah dengan kecepatan linier. Dia melintasi, menyinggung lingkaran. Jadi kalau di A arahnya ke sana, kalau di B arahnya ke sini.
dia tegak lurus dengan jari-jari. Apa rumusnya? Percepatan tangan sila adalah delta V per delta T. Delta V adalah perubahan kecepatan linier dibagi selang waktu. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini kalau yang di sini alfa, apa kira-kira alfa ini ya? Radian per sekon kuadrat. Lalu yang berikutnya adalah percepatan sentripetal. Pasti tidak asing lagi. Percepatan ini yang menyebabkan benda itu bisa terus bergerak melingkar. Percepatan sentripetal itu dia agak berbeda dengan yang lain. Dia berada di sepanjang jari-jari dan arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi AS, lihat AS dia menuju pusat lingkaran, yang di sini juga AS menuju pusat lingkaran. Jadi gambarnya seperti ini di jari-jarinya. Rumusnya apa? AS sama dengan V kuadrat per R. Tadi kita sudah tahu ya bahwa V itu punya hubungan dengan omega, jadi bisa AS sama dengan omega kuadrat R. Apa satuannya untuk percepatan sentripetal? AS sama dengan besar percepatan sentripetal, yaitu satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi nanti sama satuannya dengan percepatan tangan silang. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, besaran pada gerak melingkar. Ya, suatu hari Nanang bermain gasing bersama teman-temannya. Gasing milik Nanang berputar pada sumbunya, berotasi sekaligus bergerak melingkar. Gasing bergerak melingkar dalam waktu 2,0 detik dengan jari-jari lingkaran 0,30 meter sebelum akhirnya berotasi di tempat. Ya, jadi waktu awal bermain gasing itu dia tidak langsung diam di tempat berputar, tapi awalnya itu dia ini dulu berputar sambil bergerak melingkar. Coba cari-cari videonya atau pernah main gasing. Jadi awalnya itu dia berputar sambil bergerak melingkar, lalu dia berputar diam di tempat gitu ya. Besar kecepatan sudutnya berubah terhadap waktu, dinyatakan sebagai omega T sama dengan 5T radian per sekon. Tentukan yang pertama besar vektor kecepatan linier saat 2 detik, B besar percepatan sudut saat 2 detik, C besar percepatan sentripetal saat 2 detik. Baik, kita coba dulu yang pertama. Pasti kalau soal esai ditulis diketahui, ditanya jawab. Diketahui jari-jari 0,3 meter, omega 5,0 detik. Pertanyaannya besar vektornya saja kan, jadi tidak dicari arah. Hanya V 2 detik, alfa saat 2 detik, AS saat 2 detik. Yang pertama adalah kita cari dulu omega-nya. Karena semuanya dalam 2 detik, berarti kita cari omega saat 2 detik. Omega sama dengan 5T, jadi 5 dikali 2. T-nya ini kita ganti dengan 2 detik, karena pertanyaannya adalah 2 detik. Jadi 5 dikali 2, 10 radian per sekon. Berarti kalau ditanyanya V, tinggal apa? V sama dengan omega R. Jadi berapa? 10 radian per sekon. Ya, 10 dikali R. R-nya adalah 0,3. Jadi 10 dikali 0,3 sama dengan 3 meter per sekon. Yang berikutnya adalah alfa. Alfa sama dengan apa rumusnya? D omega per dt ya. Karena di sini percepatan sudut saat 2 detik, berarti ini adalah percepatan sudut sesaat, bukan percepatan sudut rata-rata. Karena ditanya hanya saat 2 detik. Jadi di sini pakai diferensial d omega per dt. Diturunkan 5T terhadap T. Jadi berapa?
Kalau diturunkan, T-nya jadi hilang ya, jadi 5 radian per sekon. Tidak digantikah waktu-waktunya? Tidak, karena T-nya sudah hilang. Jadi T-nya sudah hilang ya tidak bisa dimasukkan T-nya 2 detik. Jadi jawabannya adalah 5 radian per sekon kuadrat. Silahkan kalian baca lagi konsep turunan itu seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah percepatan sentripetal. AS sama dengan V kuadrat R. Dimasukkan saja nilai V yang sudah di A ini 3 kuadrat, R-nya 0,3. Jadi jawabannya 30 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermasa 150 gram di ujung seutas tali diputar secara horizontal dengan radius 0,60 meter. Bola membuat 2,0 putaran dalam 1 detik. Berapa percepatan sentripetalnya? Kita tulis dulu diketahui massa sama dengan 150 gram, R sama dengan 0,60 meter, F sama dengan 2 Hz. Ya, jadi R-nya sekian. Ini diketahuinya frekuensinya kenapa begini? Karena kalimatnya diperhatikan, bola membuat 2 putaran dalam 1 detik. Jadi putaran per detik itu apa? Frekuensi. Ya. Yang ditanya percepatan sentripetal. Kita tulis rumusnya. Kira-kira yang mana kita arahkan ke frekuensi. Karena kan yang diketahui jari-jari dan frekuensi. Kita tahu bahwa percepatan sentripetal itu apa? AS sama dengan V kuadrat per R ya. Begitu kan? Jadi V-nya apa? V-nya kita ganti dengan rumus yang ada frekuensinya. 2pi FR. 2pi FR. Pangkat 2. Jadi kalau 2 pangkat 2 4. Pi pangkat 2 pi kuadrat. F pangkat 2 F kuadrat. R pangkat 2 R kuadrat, tapi dibagi R yang di bawah. Sehingga rumus akhirnya seperti ini. 4pi kuadrat F kuadrat R. Jadi ini adalah rumus lain dari percepatan sentripetal. Tinggal diganti pi-nya di sini adalah 3,14. Ini frekuensinya 2, R-nya 0,6. Dihitung saja nanti dapatnya 95 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sentripetal bola adalah 95 meter per sekon kuadrat. Nah, ini saja dulu untuk materi besaran-besaran pada gerak melingkar. Silahkan dicetak di buku ya, seperti yang diperintahkan buku khusus fisika dasar. Apa yang dijelaskan dicatat supaya nanti lebih ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.